Boleh diperjelas pertanyaannya? Selama jadi brand ambassador L'Oreal, apa saja yang cinta dipakai dan tahu dan kira-kira kamu melihat menarik apa sih? Sebagai 5 tahun terakhir, mungkin kalau soal kecantikan ya, aku belajar bahwa menjaga kulit kita sejak dini itu penting banget. Banyak orang pikir, oh kita baru harus pakai eye cream atau pakai sunscreen kalau udah keriput, kalau udah tua. Enggak. Dari remaja, dari dewasa muda tuh menggunakan skincare dengan baik tuh penting banget. Dan aku rasa itu salah satu alasan kenapa dalam 10-15 tahun terakhir muka aku nggak jauh berbeda gitu. Karena dari dulu aku berusaha menjaga kulit aku sebaik mungkin. Tapi di luar itu, yang aku pelajari aja adalah kita sebagai orang Indonesia jangan pernah merasa minder. Saat kita merasa bahwa kita berhak ada di mana kita berada, seperti kalau aku lagi di Paris Fashion Week, aku merasa bahwa aku berhak ada di situ dan nggak ada perasaan minder. Di situ juga lah akhirnya orang-orang sekitar kita merasa nyaman sama kita. Mungkin kenapa juga aku bisa ngobrol dengan seorang Alia Bhatt atau Aishwarya Rai atau Jane Fonda, karena mereka merasa nyaman bahwa aku di sana memang mengidolakan mereka, tapi aku tetap memanusiakan mereka, dan itu penting sekali. Saran aku buat semua anak muda ke depannya, apapun bidang kalian, setiap kalian berkompetisi di luar negeri atau melakukan sesuatu di luar negara kita sendiri, jangan pernah ngerasa minder. Karena Indonesia itu potensinya luar biasa. Aku rasa banyak banget orang Indonesia yang kedepannya akan menunjukkan bahwa negara kita itu hebat. Tapi langkah pertama adalah buanglah rasa minder, sadarlah bahwa kamu berhak untuk sukses dan dihormati orang lain gitu. Mbak Cinta, Yes. peduli akan lingkungan gitu untuk bersih-bersih sampah dan segala macamnya, bercerita sih Kak kegiatannya beberapa hari lalu. Iya, jadi kebetulan minggu lalu aku melakukan bersih-bersih bareng fans aku. Karena mungkin teman-teman media nggak tahu ini, tapi persis besok tanggal 7 Februari adalah ulang tahun karir aku atau anniversary karir aku yang ke-18. Jadi 7 Februari 2025 itu 18 tahun aku udah berkarya di industri entertainment. Jadi udah 7 hari ini sebenarnya aku setiap hari ada event dengan fan base aku. Salah satunya minggu lalu mungut sampah di daerah Jakarta Pusat gitu. Karena dalam karir aku percaya aku ingin selalu membawa dampak yang positif bagi orang-orang yang mengikuti dalam karir aku. Jadi kegiatan bersih-bersih ini nggak hanya dilakukan minggu lalu, tapi adalah sebuah kegiatan rutin yang kita lakukan setiap beberapa bulan. Kemarin pun kita mengunjungi rumah singgah di mana kita memberikan free check up mata untuk anak-anak yang kurang mampu yang mayoritas mengidap penyakit kanker. Dan besok untuk penghujung acaranya sebagai celebration karir aku selama 18 tahun, kita akan ke Dufan gitu. Jadi aku sama fans aku akan main ke Dufan besok. Ajak siapa aja Cinta? Mbak Cinta mau nanya dong. Fans aku, ada 35 orang killers yang akan bareng-bareng aku seharian bermain di Dufan seperti masa anak kecil dulu. Ya, sebenarnya definisi atau pandangan Mbak Cinta soal cantik itu seperti apa sih? Karena kan banyak perempuan Indonesia yang definisi cantik itu lebih ke kulitnya putih, rambutnya panjang. Kalau dari Cinta sendiri itu seperti apa sih? Cantik itu buat aku adalah saat kita selalu haus untuk belajar, karena aku percaya bahwa kepandaian dan wawasan itu bisa mempercantik dan memperkaya jati diri kita. Terus aku percaya bahwa perempuan yang cantik itu adalah seseorang yang memaklumi kekurangannya, yang memaknai kelebihannya, dan dapat belajar untuk mencintai dirinya sendiri. Karena kalau kita nggak mencintai diri kita sendiri, itu akan terlihat dan itu akan berdampak terhadap bagaimana kita berperilaku di depan orang gitu. Jadi apalagi di Indonesia ya, mungkin waktu kita semua masih kecil ada standar kecantikan di mana orang yang cantik itu artinya harus putih, rambutnya harus panjang, badannya harus tinggi, hidungnya harus mancung. Tapi pelan-pelan aku harap Indonesia kita bisa berpaling dan merubah standar kecantikan, karena Indonesia sendiri kan sangat beragam ya. Ada orang-orang kayak aku yang keturunan orang Eropa, ada orang-orang yang keturunan Arab, ada orang-orang yang keturunan Cina, ada orang-orang Melanesia dari Indonesia Timur, dan nggak ada definisi apa itu artinya orang Indonesia yang sesungguhnya. Kita benar-benar beragam kalau kita melihat genetika kita. Jadi kecantikan itu benar-benar datang dari dalam, dan saat kita menghargai dan mencintai diri kita sendiri, begitulah juga kita akhirnya bisa mempercantik diri kita. Gimana rasanya turun langsung ke lapangan?
Sorry, satu-satu. Tadi apa? Ini bakti sosial, kalau ini? Tips cantik dari Cinta Laura sendiri. Tips cantik dari aku pertama-tama ya, ini harus didengerin. Sebaiknya makan makanan rumah deh. Kalau kita masak sendiri di rumah, kita tahu garam yang kita taruh, minyak yang kita taruh, dan bumbu-bumbu lain. Masakan Indonesia banyak banget yang sehat. Jangan berpikir makan sehat tuh harus salad atau harus dada ayam yang hambar. Nggak gitu sama sekali. Masakan Indonesia seperti kangkung, seperti tempe, nasi merah dengan sambal tomat, ayam panggang, gurame, itu bisa sehat selama kita masaknya di rumah gitu. Jadi kalau dari aku makanlah masakan rumah yang penuh serat dan juga protein. Terus tidur yang cukup, minum air putih yang banyak, olahraga kalau bisa minimal 3 kali seminggu, dan teruslah mencari wawasan yang baru supaya kita terus bisa berkembang cara berpikirnya. Oke, mungkin cukup. Cinta, Oke. thank you. Tunggu terakhir bakti sosial ya, terakhir. Nah, kalau soal turun langsung kemarin saat bersih-bersih di Jakarta Pusat, itu bukan suatu hal yang baru ya buat aku. Kayaknya teman-teman media yang udah lama mengikuti perjalanan karir aku tahu bahwa memang aku orangnya sangat suka belusukan gitu. Aku nggak percaya bahwa suatu hal yang orang lain mungkin anggap ribet atau tidak nyaman itu tidak seharusnya kita lakukan. Buat aku kita harus open untuk mengexperience berbagai hal yang berbeda-beda, dan aku pribadi ngerasa aku nggak mau menjadi seorang yang munafik. Kalau memang aku selalu mempromosikan kegiatan-kegiatan sosial, aku sendiri pun harus melakukannya, bukan menyuruh orang lain untuk melakukan hal tersebut. Dan aku pribadi sangat enjoy saat turun langsung belusukan, mau itu mungut sampah atau bertemu anak-anak yatim piatu atau bertemu anak-anak yang kurang mampu dalam kapasitas apapun, karena itu juga menyadarkan aku seberapa beruntungnya aku bisa memiliki hidup yang aku miliki sekarang, dan sebagaimana keras aku harus bekerja supaya aku bisa terus membantu orang banyak. Karena at the end of the day aku percaya saat kita berkarir apapun pekerjaannya, kita harus bisa berguna bagi banyak orang. Jadi aku harap kita bisa keluar dari mindset yang serakah dan hanya memikirkan diri sendiri, dan sadar bahwa saat kita punya rezeki, kita harus membaginya dengan orang-orang di sekitar kita. Udah, thank you. Udah dulu deh. Aduh ya, terima kasih ya teman-teman ya.